Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anya Arta Putri Adelia, biasanya dipanggil Bu Anya. Pada kesempatan kali ini, Bu Anya akan menjelaskan tentang teks deskripsi. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu teks deskripsi, saya jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran mengenal teks deskripsi yaitu peserta didik menelaah informasi berupa struktur dan ciri kebahasaan teks deskripsi. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan data gagasan dalam bentuk teks deskripsi secara tulis atau tulisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan teks deskripsi. Langsung saja, pengertian teks deskripsi yaitu teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca, seolah-olah pembaca itu melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Jadi, untuk menulis teks deskripsi itu tidak bisa sembarang menulis. Kita harus mengetahui dulu faktanya yang terjadi seperti apa. Entah itu melalui penelitian ataupun observasi. Selanjutnya, ciri umum teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki 3 ciri umum. Yang pertama, objek yang dibicarakan pada teks ini bersifat khusus. Objek tertentu berbeda dengan objek yang lain. Misalkan, sang penulis mengunjungi tempat yaitu pantai mungkin ya. Di pantai itu pastinya banyak sekali pohon ya. Tapi setiap pohon itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Entah itu ada yang daunnya lebat, atau tidak memiliki daun, ada yang warna daunnya hijau, merah, dan banyak lainnya juga. Yang kedua, tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Jadi, ciri-ciri ini yaitu misalkan sang penulis ini datang dengan 2 orang temannya begitu. Menurut sang penulis, tempat ini tuh sangat indah dengan bunga yang warna-warni, dengan daun yang hijau, meluas, melebar seperti itu. Tapi temannya ini berpendapat yang berbeda. Temannya ini bunganya cuma sedikit, bahkan warna-warni itu juga enggak. Jadi warnanya cuma, ya mungkin cuma 3 warna. Tapi menurut sang penulis itu sudah berwarna-warni, seperti itu. Jadi pendapat yang berbeda itu juga merupakan ciri umum dari teks deskripsi. Yang terakhir, isi teks deskripsi diperinci menjadi bagian-bagian objek dan menggambarkan secara konkret tentang objek tersebut. Misalkan penulisnya menuliskan bahwa yang dilihat dia, misalkan pemandangannya sangat indah. Nah, itu dijelaskan lagi indahnya seperti apa, entah pegunungannya yang banyak atau mungkin hawanya yang membuat timbul seperti kabut-kabut gitu. Jadi pemandangannya sangat indah gitu. Jadi indah yang seperti apa, terus juga uh, misalkan ibu yang baik. Nah, itu baiknya dijelaskan seperti apa. Selanjutnya, struktur teks deskripsi. Yang pertama ada identifikasi, yaitu berisi nama objek yang akan dideskripsikan, misalnya lokasi, sejarah lahirnya tempat tersebut, atau pernyataan umum tentang objek tersebut. Selanjutnya, deskripsi bagian, berisi perincian bagian objek yang diuraikan berdasarkan tanggapan penulis. Misalkan apa yang dilihat di tempat itu, lalu apa yang didengar, apa yang dirasakan sama penulis waktu penulis berkunjung ke tempat tersebut. Yang selanjutnya, yang terakhir ada kesimpulan atau kesan. Jadi bagian ini adalah bagian penutup teks tentang kesimpulan atau kesan penulis. Nanti penulis akan menuliskan kesan-kesannya dia mengunjungi tempat itu. Entah perasaannya, sangat senang atau gimana. Itu yang penting penulis ini menuliskan kesan dan pesannya. Selanjutnya, jenis pengembangan deskripsi bagian. Yang pertama,
deskripsi bagian berdasarkan ruang. Berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalkan penulis ini menjelaskan tentang pintu masuk. Di sebuah sekolah ini ada beberapa pintu masuk, tepatnya di belakang, di depan, atau di tengah, seperti itu. Lalu juga misalkan menyebutkan nama-nama ruang dan juga ciri-cirinya, itu juga bisa termasuk dalam deskripsi bagian berdasarkan ruang. Selanjutnya, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian objek. Ini berisi rincian bagian objek yang akan dideskripsikan. Misalkan mengunjungi sebuah pantai, pantai itu kan banyak lokasinya. Ada di bawah lautnya, bibir pantainya, ombaknya, pasirnya, bahkan pemandangan tumbuhan dan hewan-hewan pantai, itu juga termasuk dalam deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian objek. Deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Ini berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, hingga puncaknya atau intinya, lalu penutup. Jadi, misalkan penulis ini berkunjung ke dalam sebuah konser atau pertunjukan, begitu ya. Penulis ini menjelaskan dari bagian awal pertunjukan itu dimulai seperti apa, lalu menuju konfliknya itu seperti apa, hingga di bagian puncaknya atau bagian intinya, sampai juga penutup itu penulis menuangkan sebuah ceritanya di dalam teks deskripsi ini. Yang terakhir, teks deskripsi bagian berdasarkan pemfokusan. Berisi bagian yang disukai dari objek yang dideskripsikan. Contohnya bagian yang paling disukai oleh penulis ini misalkan di dalam sekolah ini ya, ada perpustakaan sebagai ruang baca, ada lab komputer sebagai ruang untuk kita belajar tentang desain mungkin, seperti itu. Oke, sekian pengenalan singkat tentang teks deskripsi. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung komen di kolom komentar saja. Sekian dari Bu Anya, terima kasih.